Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun saat teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Minggu 7 Agustus 2022. Bebas dari tahayul, Kolose 2 ayat 16-23. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Suatu hari seekor ular yang sedang menggigit seekor katak masuk dalam rumah dan bergelantungan di atap rumah kami. Rumah kami beratap rumbia dan di tengah rumah ada ruang terbuka sampai ke atas atap. Pohon di samping rumah yang membuat ular itu bisa merayap masuk ke rumah kami. Katak yang tergigit itu masih hidup. Ia mengeluarkan suara yang memelas. Saya yang merasa terganggu bersiap mengambil sesuatu untuk menghajar ular itu. Ketika saya mau melakukannya, Mama tiba-tiba berteriak, "Jangan ganggu ular itu, Nak. Nanti kamu akan kena gondok." Saya heran, "Hah? Kena gondok?" Saya akhirnya urungkan niat saya. Ternyata ada tahayul, jika mengganggu ular yang sedang makan katak, maka kita bisa kena gondok. Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 16-23 menentang semua ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Ia mengatakan bahwa jemaat Kolose telah mati bersama Kristus dan telah bebas dari roh-roh dunia. Karena itu, mereka jangan lagi menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan yang bukan berasal dari Allah. Jemaat harus hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Salah satu ajaran yang dipengaruhi roh-roh dunia ini adalah tahayul. Tahayul itu tidak punya dasar ilmiah, hanya berupa ajaran tradisi turun-menurun yang merupakan ajaran manusia. Tahayul juga bisa ditunggangi kuasa kegelapan sehingga membuat orang jadi takut saat tidak menurutinya. Contoh kejadian ular makan katak yang masuk ke rumah saya. Mama percaya tahayul bahwa ular yang sedang makan katak tidak boleh ditolong karena akan mendapatkan penyakit gondok. Walau tidak ada kaitan ular dengan gondok, tapi tahayul telah menciptakan ketakutan tersendiri. Setelah percaya pada Kristus, saya tidak lagi percaya tahayul ini. Suatu hari ketika saya bertemu dengan ular yang sedang makan katak, saya langsung memburunya tanpa takut lagi. Orang percaya dengan latar belakang tradisi Tionghoa mewarisi banyak tahayul. Tahayul pada waktu hari raya Imlek, tahayul di masa perkabungan, pernikahan, masuk rumah baru, dan lain-lain. Sebagai orang yang telah menyerahkan diri dan percaya pada Kristus, kita harus meninggalkan segala bentuk tahayul yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya pada firman Tuhan yang berkuasa, bukan percaya pada tahayul. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.